Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Mia Nasrida Putri. Di dalam video kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk berdiskusi tentang masalah pandemi COVID-19 yang terjadi di negara Indonesia. Apa sih dampak-dampak yang diakibatkan adanya COVID-19? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video kali ini bersama. Pandemi COVID-19 menjadi suatu fenomena terbesar yang dihadapi oleh seluruh dunia, tak terkecuali negara Indonesia. COVID-19 merupakan kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan dan telah melanda di seluruh dunia dengan jumlah kematian yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Ada berbagai dampak yang ditimbulkan dalam masa pandemi, yang mana cukup membuat suatu negara mengalami kemunduran dalam berbagai bidang. Itu pada bidang kesehatan. Adanya virus COVID-19 membuat kasus kematian di negara Indonesia semakin meningkat. Hal ini terjadi karena kurangnya pelayanan dan fasilitas tenaga medis. Yang terakhir yaitu imun masyarakat menjadi menurun. Hal ini dikarenakan masyarakat terlalu mengalami stres yang berlebihan, rasa khawatir dan takut karena adanya penyebaran COVID-19. Yang kedua yaitu pada sektor ekonomi, di mana adanya virus COVID-19 membuat perekonomian di negara Indonesia semakin menurun. Hal ini terjadi karena menurunnya daya beli atau permintaan masyarakat, menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha, pelemahan ekonomi daerah dan nasional, pembangunan terhambat karena adanya COVID-19. Selanjutnya pada bidang sosial, di mana karena adanya COVID-19 membuat tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena pemerintah menerapkan kebijakan lockdown, di mana masyarakat harus berdiam diri di rumah. Hal ini membuat perekonomian masyarakat menjadi menurun karena segala usaha ditutup. Aktivitas sosial menjadi terbatas. Kriminalitas dan kasus kejahatan semakin meningkat. Dampak lain yang dirasakan karena pandemi COVID-19 yaitu menurunnya karakter kalangan milenial. Hal ini terjadi karena pada masa pandemi segala aktivitas dilakukan melalui jejaring internet. Segala aktivitas dipermudah, mulai dari sekolah yang dilakukan secara daring, pekerjaan, hingga berbelanja. Pemanfaatan digital tanpa pengawasan, khususnya pada remaja oleh orang tua, akan berakibat pada penyalahgunaan digital untuk hal yang mengarah pada ranah negatif. Hal ini juga yang akan mengakibatkan krisisnya karakter remaja dan memicu penyimpangan pada remaja. Bentuk penyimpangan pada remaja yaitu munculnya sikap individualisme dan sikap hedonisme. Hal ini terjadi karena pada masa pandemi COVID-19 segala bentuk kegiatan dipermudah melalui internet. Yang kedua yaitu turunnya prestasi belajar. Karena pada masa pandemi COVID-19 seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring melalui jaringan internet berupa handphone, laptop, dan sebagainya. Seringkali para pelajar menyalahgunakan hal tersebut untuk bermain game, menonton YouTube, film, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu meningkatnya tindakan kriminalitas. Karena pada masa pandemi COVID-19 banyak sekali berita hoax yang bermunculan. Untuk itu, para remaja sulit menyaring mana berita yang baik dan mana berita yang buruk. Penyimpangan pada remaja disebabkan karena menurunnya nilai spiritual keimanan atau akhlak pada remaja.
Lantas, apa yang harus kita lakukan? Untuk menanggulangi hal tersebut, maka dibutuhkan keselarasan dalam menerapkan 3M untuk menambah imunitas dengan penguatan spiritual melalui kejiwaan dan rohani dengan mendekatkan diri kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena penguatan spiritual menjadi salah satu pondasi dalam diri manusia untuk mencegah penyimpangan pada masa pandemi. Berikut bentuk implementasi yang bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada lingkungan masyarakat, berupa melakukan sosialisasi online mengenai pentingnya berikhtiar melawan COVID-19 melalui penguatan rohani untuk menjaga imunitas tubuh agar tetap stabil dan bisa menurunkan tingkat stres dan panik masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan acara doa bersama, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pada lingkungan sekolah. Hal apa yang bisa kita lakukan? Nah, Bapak Ibu guru bisa melakukan pendidikan spiritual untuk remaja melalui meningkatkan silaturahmi untuk memperkuat kerukunan antar sesama dan mencegah perpecahan akibat berita hoax, memberi pengarahan untuk mengurangi paparan berita hoax, dan meluangkan waktu untuk beribadah melalui ekstrakurikuler atau webinar tentang keimanan secara online. Membangun karakter para remaja melalui motivasi spiritual untuk meningkatkan prestasi belajar pada lingkungan keluarga. Penguatan keimanan melalui lingkungan keluarga bisa dilakukan dengan beribadah sholat berjamaah di rumah, menonton acara televisi tentang keagamaan, mengawasi anak dalam bermain sosial media, memberikan pengajaran kisah kasih dan mengajarkan kepada anak untuk selalu berbuat kebaikan dan mengajarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala bentuk permasalahan. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk memutus mata rantai COVID-19? Yang bisa kita lakukan yaitu menerapkan 3M. Membagikan kotak masker kepada masyarakat yang membutuhkan, mematuhi protokol kesehatan, dan berdiam diri di rumah. Untuk mengisi waktu luang selama kita berada di rumah, kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat, yaitu membaca buku, memasak, dan membuat kerajinan tangan atau homemade, yang mana hal ini bisa membantu perekonomian keluarga kita. Nah, sudah jelas belum tentang penjelasan dalam video kali ini? Yuk simak video-video selanjutnya. Nah, kalian sudah tahu kan beberapa dampak yang terjadi akibat adanya COVID-19? Kalian juga udah tahu kan bentuk implementasi apa yang bisa kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan imunitas kesehatan kita dan memutus mata rantai COVID-19 serta menanggulangi dampak-dampak yang terjadi dan permasalahan yang terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.